mulai sekarang, Ma, Papa janji akan memenuhi segala kebutuhan Mama. Papa akan belikan. Beneran, Mas? Iya. Wah, tapi nggak apa-apa. Di tempat kerja kamu ngutang melulu gitu? Aku harus mencari pekerjaan secepatnya agar tidak dicurigai warga. Apa kata mereka nanti kalau aku pengangguran tapi bisa beli barang-barang bagus? Sepertinya ini pohon keramat yang dikatakan Mbah Dukun itu. Cocok tempat semadi nih. Cul, Iya. Inyong yakin orang yang cari pesugihan itu pasti semedinya di tempat-tempat yang angker, di bawah pohon yang gede, serem. Ih. Iya bener, gue juga tahu. Kalau gitu, buruan kita jalan, ayo. Lu aja di depan. Aduh, aku mau semedi malah ada Bang Parto dan Bang Acul. Aduh, gimana nih? Ntar mereka bisa curiga kalau aku yang melakukan pesugihan. Paling juga gue di depan, lu di belakang, ntar lu kabur lagi. Kamu jangan asal jeplak ya. Ingat kata warga, ya. Kita sebagai anggota pertahanan sipil NKRI merupakan ujung ombak. Tombak. Ujung tombak keamanan NKRI. Ingat, warga bilang kalau kita tidak bisa mengamankan kampung ini, kita mau dipecat. Mau? Enak aja gue kagak mau dipecat. Nanti kalau gue dipecat, terus gue mau makan apaan? Dapur gue kagak ngebul. Itu maksud lu? Ya udah. Yaudah, ayo sekarang kita jalan, buruan. Mati lu. Sakit banget perutnya. Hmm, Ules banget. ini pasti lagu lama. Paling juga ntar juga lu kabur habis dari sini. Lu nggak percaya sih. Gila nih Bang Parto. Bau banget. Wala dalah, perutnya lega. Aduh, Lega sih lega. Kentut lu tuh masih nyangkut di hidung gua. mau nambah nih? Oh, kamu. Ya udah, kita let's go. Yaudah, ayo buruan jalan. Udah aman. Kayaknya di sebelah sana. Bau banget kentutnya. Kayak mayat busuk. Wah, nggak hilang-hilang lagi. Sebenarnya takut juga sih diam tempat seperti ini. Tapi apa boleh buat? Ini demi hubungan aku sama Buto Ijo biar terus mendapatkan kekayaan. Bang Rustam, lagi apa malam-malam gini di kuburan? Nadine? Oh, ini, Din. Kebetulan lewat sini aja. Ini kan jalan pintas saya dari tempat kerjaan menuju rumah gitu. Jadi sering lewat sini. Oh, ya udah, ayo duluan jalan, Bang. Silakan. Nyai, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menolong Papa Ihsan? Kita harus tetap berusaha, Nadine, untuk membebaskan dia dari pengaruh Kisanjaya. Aku sangat menyesal
kalau aku pernah mencelakai kalian. Tapi sekarang aku yakin kalian ada di pihak yang benar. Dan aku salah. Tapi apakah kalian masih mau membantu aku untuk mengingat masa laluku? Aku mohon. Tunggu Nadine. Siapa tahu ini jebakan lagi seperti sebelumnya. Kita tetap harus siaga. Nyai, kenapa Papa diikat tangannya, Nyai? Tali ini bisa membuat Ihsan berkata jujur. Nadine, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur, maka tali ini akan mengikat dengan erat. Tapi jika Ihsan jujur, dia pasti akan baik-baik saja. Baiklah, ayo kita lakukan. Lakukan. Aku akan buktikan kalau aku sudah benar-benar berubah dan ini bukan jebakan. Saat ini aku benar-benar menyesal dan aku pastikan bahwa ini bukan jebakan untuk kalian. Aku menyesal dan sekarang aku sadar bahwa selama ini aku ternyata hanya diperalat oleh Kisanjaya. Ihsan benar-benar sudah berubah. Ia sudah jujur. Iya, Nyi. Papa. Nadine, Kisanjaya pasti akan mencari Ihsan di sini. Sebaiknya kamu bawa Ihsan sembunyi di tempat yang lain. Ayo kita pergi sekarang juga sebelum Kisanjaya tiba. Iya, Nyi. Kenapa pasukan harimau bisa muncul lagi? Apa Papa cuma pura-pura dan berusaha menjebak lagi? Mas Ihsan kembali mengecewakan aku. Dia sengaja pura-pura. Padahal dia tahu Kisanjaya mau menyerang. Tapi gimana mungkin dia bisa berbohong saat diikat tambang pusaka tadi? Pergi kalian. Pergi dan jangan sakiti mereka. Pergi. Aksa, kenapa kamu membela dia? Karena sekarang aku tahu, kalian semua sudah memperalatku. Sebaiknya Kisanjaya melupakan dendam itu karena itu hanya akan menyesatkan. Pergi kalian. Diam kamu, Aksa. Serahkan Nyi Blorong dan Ratu Ular kepada kami. Khianat kamu, Aksa. Kamu akan rasakan akibatnya. Papa, aku harus menolong Papa. Serang! Tangkap mereka. Pergi. Hei, berhenti! Lihat, ratu kalian dan Nyi Blorong sudah tertangkap. Kalau kalian masih berani melawan kami, aku tidak segan-segan membinasakan kalian. Cepat, bawa Nyi Blorong
dan akses pengkhianat ke dalam gua. Aman. Tidak ada orang. Mumpung gak ada orang, saatnya aku mencari tumbal. Dengan membuang uang sedikit, aku akan mendapatkan uang berlipat ganda. Aduh, gara-gara si Rustam, saya jadi kekurangan karyawan. Terpaksa saya lembur saban hari. Untung aja ketahuan dia itu maling, jadi saya nggak rugi banyak. Lumayan, malam-malam dapat rezeki. Bagus. Ambil uang itu dan jadilah tumbalku. Sekaligus membayar lunas dendamku. Gepai. Apa ini? Aduh, kaki saya. Lepasin, tolong. Tolong. Aduh, kaki saya. Aduh. Apa kabar, Pak? Stop, tolongin aku ini. Tolong. Saya tidak akan menolong kamu. Kamu melakukan pencurian ya? Betul. Pesugihan Buto Ijo. Saya minta maaf, Ustaz. Minta maaf, Ustaz. Maaf. Saya nggak perlu maaf kamu. Yang aku butuhkan adalah kamu jadi tumbal saya. Ini adalah balas dendam saya pada kamu. Saya, Ustaz. Kamu akan jadi tumbal saya supaya saya menjadi kaya raya. Saya akan kaya raya. Saya kaya raya. Kenapa kekuatan aku tidak bisa membuka ini semuanya? Ada apa dengan aku? Kekuatan kita belum pulih, Nadine. Kita tidak mungkin lolos dan bisa melawan mereka. Dasar manusia pengkhianat. Aksa, rasakan ini. Papa, jangan! Hentikan! Jangan lakukan itu! Hentikan! Hei, diam! Jangan ikut campur. Ini bukan urusan kamu. Enggak! Hentikan! Hentikan! Jangan lakukan itu! Papa! Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kedua perempuan itu? Sebaiknya kita lenyapkan semua sekarang, Ki. Jangan gegabah. Ikut aku. Nyai, gimana dengan papaku? Bantu Nyai. Pa, bangun, Pa. Sudah, Nadine. Kamu harus sabar. Pa. Mas Ihsan, kamu harus kuat, Mas. Demi Nadine. Demi aku. Pa. Papa. Bangun, Nyi. Papa udah sadar. Tenang, Nadine. Jangan berteriak.
Tapi Papa udah bangun nih. Papa sadar. Papa. Ayo kita pergi dari sini. Cepat. Berhenti kalian. Tangkap nih. Sembarangan sekali kalian mau menangkap junjungan kami. Hadapi dulu kami. Serang mereka. Sekarang kalian berdua cepat pergi dari sini. Biarkan aku yang menghadapi mereka. Apa maksudmu? Dengar, aku akan menghadapi mereka semua. Aku mohon kalian berdua cepat pergi dari sini sebelum mereka menyerang kita. Cepat pergi. Aku gak mau ninggalin Papa dalam keadaan kayak gini. Aku temani Papa. Kamu tidak usah mengkhawatirkan aku. Cepat pergi dari sini. Kita akan pergi bersama. Hei, tidak semudah itu. Alhamdulillah kita selamat nih. Papa. Nih, Papa mana? Di detik-detik terakhir, dia melepaskan tanganku. Itu sebabnya dia tidak bisa terbawa ke sini. Kenapa nih? Ayo kita sekarang ke sana. Karena Papa pasti masih ada di sana. Kita harus selamatkan Papa nih. Ayo. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apakah Papa menolak? Bukan, Nadine. Justru itu dia melakukan itu untuk melindungi kita. Berdoalah, Nadine. Dia bertahan. Kita akan berusaha menyelamatkannya, Nadine. Papa. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan tenaga terlebih dahulu. Aku sudah memberikan tumbal untuk Buto Ijo. Berarti sekarang aku akan mendapatkan uang yang banyak. Kok nggak ada uangnya? Kenapa Buto Ijo nggak memberikan harta lagi kepada saya ya? Saya harus tanyakan kepada Mbah. Selamat pagi Pak Rustam. Bapak ini siapa, Pak? Bapak ini mau minta sumbangan? Pak, ini masih pagi, Pak. Kok pagi-pagi sudah minta sumbangan sih? Bukan Pak, saya mau investasi di usaha mebel milik Bapak. Investasi, Pak? Iya. Usaha mebel? Pak, saya nggak punya usaha mebel, Pak. Mulai hari ini, Bapak akan mengelola usaha mebel. Semua peralatan sudah ada di sana. Mana Bapak itu? Uangnya banyak sekali. Pasti dia itu Buto Ijo yang menyamar. Dan dia mengantarkan uangnya itu langsung kemari. Pak, ngomong-ngomong nih, lahan kosong punya siapa ya? Tahu juga ya. Kayaknya enak nih dibikin balai depan rumah kita nih. Bukan balai, kontrakan. Nah ya gitu. Kontrakan. Bagus juga ya. Hei. Ngapain kalian di sini? Ini pekarangan ini milik saya ya. Lah Bapak ngapain di sini?
Ngapain lagi nanya? Ini tanah saya karena ini akan saya bangun menjadi pabrik mebel. Paham? Fred, usaha mebel. Punya uang dari mana? Iya, saya mah kagak percaya sama bapak. Nggak percaya. Nih, ini uang dalam ini. Ada investor yang mengasih uang kepada saya untuk bangun pabrik mebel di tanah ini. Nggak percaya. Nggak Percaya saya, Pak. Mas, Ya. lihat tuh. No. Kita beli kulkas model terbaru 2 pintu, no. Wah. Dede, lihat no. Kulkas 2 pintu model terbaru. Nggak Nggak percaya, mah. Ih, nggak Tampang-tampang percaya. mereka ini tuh kagak bakalan punya Harganya kulkas 2 mahal tuh pintu. kulkasnya. Harganya mahal 5 juta. Yeay, rame bener. Apaan ya? Iya tahu ini Nah, biasa, Po. Mama Erin beli kulkas baru. Katanya kulkas Ah. baru 2 pintu. Iya. Mana ada? Jangan pada begitu, orang baru berapa hari kelar Idul Fitri udah pada ngerumpi aja. Ini pada kagak ikut ngelayat apa? Layat. Emangnya siapa yang meninggal, Be? Iya. Itu si Anto. Kagak Anto. dengar. Gimana sih orang Anto kan bos lu pada. Iya, Be. Saya kan sudah nggak kerja lagi sama Pak Anto, jadi ya wajar saya nggak tahu, Be. Oh, udah meninggal. Oh, emang sekarang kerja di mana? Oh, sekarang usaha sendiri. Nanti di tanah ini saya akan bangun pabrik mebel. Ada investor yang ngasih uang kepada saya untuk buka usaha itu. Gitu, Be. Jangan percaya, Be. Jangan percaya. Ya dia mah biar aja dia ngomong ah. Udah kalau gitu gimana? Udah duluan aja ya. Ya udah, nanti saya akan nyusul. Karena bagaimanapun juga Pak Anto itu sangat berjasa kepada saya, Be. Karena dia yang mengenalkan saya kepada investor itu, Be. Oh, jadi Pak Anto yang kenalin nama investor? Iya. Ya udah. Iya. Jadi kita duluan ya. Oh iya, silakan. silakan. Waalaikumsalam. Jangan rumpi lagi aja di jalan. Lang ikut, Be. Ikut ya. Mas. Yang sabar ya, Po. Semua ini udah jadi takdirnya Allah. Makasih, Po. Po, emangnya lakinya tentu sakit apa ya? Kayak ayah nggak sakit apa-apa, Po. Tiba-tiba aja laki ayah meninggal. Warga yang nemuin laki ayah di kebun. Padahal laki ayah nggak pernah lewat situ. Ayah heran. Laki ayah meninggal kenapa badannya bekaku kayak pohon gini. Aneh banget meninggalnya. Apa? Jangan-jangan matinya karena korban pesugihan. Kira siapa ya yang ngelakuin pesugihan itu? Ntar aja ngomong jangan sini, ntar kita selidikin. Apa? Jangan. Ini ulahnya si Rustam. Kan dia baru aja punya mebel. Terus Pantonya meninggal, Po. Jangan seujun lu, gak boleh nuduh. Jangan seujun. Kagak baik, ntar malah jadi fitnah. Emang lu semua mau difitnah? Agak. Ya udah gini aja, kita doakan. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dijembatkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau yang ini gimana, Tante? Kamu ngapain ke sini? Kamu mesti ke tempat Amara. Jangan ke sini. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat saya cintai. Dan saya akan habiskan umur saya dengannya.
Nadine, kenapa kamu lakuin ini? Kamu harus bertunangan sama Amara. Karena aku tidak mencintai kamu. Kita sudah punya kehidupan masing-masing. Please Nadine, aku mohon sama kamu. Tolong jangan bohong diri kamu sendiri. Enggak, kamu harus bertunangan dengan Amara. Karena aku bertunangan dengan pacarku. Amara, kenapa kamu tidak tanyakan pada Reno? Pendapat Reno di sini pasti lebih penting kan? Ayo, tanyakan padanya. Reno. Iya Nadine. Maaf Amara, terserah kamu aja pilih yang mana, aku ikut. Bahkan di saat memilih gaun pernikahan pun, dia masih sempat nih mikirin Nadine. Amara. Amara, tunggu Amara. Reno, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuatnya seperti ini? Ayo cepat kejar dia. Ayo kejar. Aku harus turun tangan membuat Reno membenci Nadine. Kalau enggak, semuanya akan jadi masalah. Apa yang harus aku lakukan supaya Reno bisa ngelupain Nadine? Supaya Reno mulai berusaha mencintai aku. Kasihan sekali ke kamu Amara. Kamu tuh bermimpi untuk menikah sama Reno. Sedangkan Reno sendiri tergila-gila sama aku. Dan gak akan mungkin dia mau dengan kamu. Kamu gak akan bisa menggantikan posisi aku. Diam kamu. Sampai kapanpun kamu gak akan bisa mengambil hati Reno. Iya, aku bilang apa diam. Jangan marah, karena aku gak pernah suka sama Reno. Aku cuma mempermainkan Reno aja. Ya iseng-iseng berhadiah karena aku capek hidup miskin sebagai office girl. Dengan aku bersama Reno, aku bisa diajak dan dikenalin sama konglomerat kaya raya. Dari situ aku ketemu sesama seseorang yang konglomerat jauh dari dia. Dan sekarang aku tinggal tunggu waktu aja untuk bisa bertunangan dan bersama konglomerat pastinya. Apa yang kamu bilang itu benar? Maksudku, kamu gak perlu takut. Karena aku gak akan pernah ambil Reno dari kamu. Karena Reno bukan level aku. Level aku itu adalah orang-orang konglomerat yang lebih kaya dari dia. Dan kamu lihat, baju butik yang ada di sini bisa aku beli semuanya. Dan semua itu kecil. Nadine, apa benar yang kamu omongin tadi? Ya benar lah, masa gak benar? Lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi. Nadine, kamu serius dengan omongan kamu? Benar lah, masa gak benar? Tante? Jadi Tante yang melakukan semua ini? Amara, setelah semua ini, Reno pasti akan jijik melihat Nadine. Ya ampun Tante, makasih banyak ya. Aku jadi senang sekarang. Reno pasti benci banget sama Nadine. Ayo. Kalian makan siang dulu ya.
kebetulan Bu, lagi lapar nih Bu. Ya, makan dulu. istirahat aja dulu ya. Kita makan di belakang ya Bu. Silakan. Iya. Ayo, silakan. Ya, mari. Gimana, Ma? Seneng kan? Ibu, mari silakan. Saya pesan yang kayak gini 5 set. Ya. 5 set. Dan yang model kayak gini 10 set. Gimana? Total semuanya berapa? 35 juta, Bu. Nanti saya transfer ke Ibu ya. Iya. Saya tunggu pengirimannya ya. Ya, Jangan akan sampai telat. dikirim segera, Bu. Silakan. Iya. Oke, makasih ya. Makasih ya, Bu ya. Mari, silakan. Ibu, Pak, saya mau itu sofa terbaru, meja terbaru, sama lemari terbaru. Kita ini pengantin baru soalnya. Oh, pengantin baru. Boleh. Saya mau diantar ke rumah, kapan paling lama sampainya? Saya akan kirim segera. Hari ini nyampe. Total berapa semua total? Totalnya 40 juta. Oke, 40 juta. nanti saya transfer ya. Iya. Siap. Makasih ya, Pak, Bu. Sama-sama. Mari. Yuk, mari. Ya, makasih. Permisi, Pak. Ya. Mari Mas, silakan dipilih Mas. Silakan. Ini Pak, saya mau pesan meja rias dengan motif bunga-bunga yang paling mahal, Pak. Yang paling mahal. Terus satu lagi, tempat tidur yang motif bunga-bunga juga untuk 2 orang, Pak. Untuk siapa, Pak ya? Untuk istri saya. Untuk istri saya, Pak. Iya. Kira-kira harganya berapa, Pak? Catat berapa? 45 juta. 45 juta. Nanti uangnya saya transfer, Pak. Saya kabarin lewat WA saya. Ya, siap ya. Makasih, Pak ya. Sama-sama. Makasih. Nanti Makasih ya, Pak ya. Iya, siap. Dikirim segera. Ditunggu, Pak. Tambah lagi. Banyak uang. Iya, kaya kita. Aku nggak nyangka, ternyata Nadine seorang cewek matre. Padahal, selama ini yang bikin aku jatuh cinta sama dia adalah kesederhanaannya. Tapi semua itu palsu. Karena Reno bukan level aku. Level aku itu adalah orang-orang konglomerat yang lebih kaya dari dia. Dan kamu lihat, baju-baju butik yang ada di sini bisa aku beli semuanya. Dan semua itu kecil. Nadine, apa benar yang kamu omongin tadi? Ya benarlah, masa gak benar? Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata Nadine cuma manfaatin aku doang. Aku gak percaya ini. Bu Dede, bagus gak motor baru saya? Bagus kan? Baru. Biasa aja. Mahal loh ini. Saya juga bisa bedain kali Bu Rima, mana motor mahal, mana yang murahan. Ini mahal. Lihat aja plat nomornya tuh. Bisa dilihat, beneran. Murah kali, Mahal loh ini. joknya aja keras kayak gini. Mulus begini, motornya baru. Bu Dede. Bu Dede, kalau saya udah bisa naik motor, ntar kita jalan-jalan keliling kota. Nggak segitunya juga kali. Saya bisa kok belajar sendiri, nggak perlu diajak sama ibu. Ayo kita jalan-jalan. Ogah. Ma, nggak usah terlalu pamer harta ke tetangga lah. Nggak enak. Nanti dikirain kita pakai pesugihan lagi. Alah, biarin aja. Mereka emang sirik. Kita susah, diketawain. Kita sukses, dicurigain. Yuk buruan. Enak aja lu. Buat apaan, Bang? Aduh, Pok. Pok segala, pakai nanya segala bawa apa? Pok, gua kasih tahu ya. Ini lagi bawa pasir, Pok. Tetangga sebelah lagi renovasi rumah. Jadi mewah banget, ya kan? Iya, bukan kayak rumah Pok. Enduk. Krewet-krewet. Buruan. Mas, kapan dong kita renovasi rumah? Masa kalah sama tetangga sebelah? Rumah kita dibikin tingkat dong, Mas. Ma, renovasi itu butuh biaya yang banyak, Ma.
Uangnya kan sudah habis buat beli motor ini, buat kebutuhan mama dan kebutuhan lain-lain kan. Sabarlah. Jadi papa nggak ikhlas beliin itu semua? Ma, bukan begitu, Ma. Cuma kan... Alasan. Ngambek lagi. Aku harus cari uang yang banyak untuk renovasi rumah ini. Supaya istri saya senang dan impiannya tercapai. Aman sekarang. Aku harus memberi tumbal lagi kepada Buto Ijo. Harus lebih banyak lagi. Supaya aku bisa renovasi rumah. Aku nggak mau Rima kecewa. Aku harus menyenangkan dia. Aku harus memenuhi semua kebutuhan dia. Kemarin 300.000. Sekarang harus lebih banyak. Kecil-kecil kok mabut banget sih ya. Aduh. Wah, bisa jarem ke pinggangnya nyong. Cil. Kok enak-enakan ya. Bocah cilik tapi kok abotnya ngadu bila. Dosanya pasti banyak kamu. Udah gantian sini. Aduh, Tok. Gantian. Kamu yang narik, Inyong yang dorong. Ih, kok gak bisa turunin. Oh, dasar bayi jebeng lu. Cebeng, daun salam lu. Daun salam enak. Cuh, aduh berat banget lu. Gantian ya. Ye. Acul. Bukannya buru-buru ayo. Ini namanya... Ambilin apa malah kamu ya? Hah? Pergi bocah. Banget. Woi, kok malah... Duit? Wah, begitu? Enak aja main bagi-bagi aja. Ini gue yang nemu. Lu jangan egois ya. Sama Sohib itu harusnya dermawan. Bagi-bagi. Itu nanti kalau ada yang punya, kamu tanggung jawab sendiri ya. Gak mau. Yaudah, nih buat lu satu aja. Ye. Emang pantes sekali-kali nongkrong di belakang rumah kayak begini. Ya adem. Laki lu di mana? Biasa, Po. Kerja. Oh, iya. Terima freelance nggak? Wah, angin lisun. Waduh, jangan-jangan ini angin tumbal, Tok. Boleh salah. Iya, Tok. Suara apa tuh? Lari! Itu kayak suara sih. Aku apa sih? Ada. Kayak suara sih. Asik tuh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo bantu kita baca ayat kursi. Ayo begitu dong. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Handalladzi yasma'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Aduh, ya Allah. Ini bagaimana ini? Kagak ada nyelamatin dia, nggak ada tuh. Tolong. Bagaimana itu? Aduh, ya Allah, kasihan banget itu. Bagaimana? Ada apa dengan mereka, Nyi? Itu Buto Ijo sedang menarik mereka untuk dijadikan tumbal
Sepertinya ada memakai pesugihan buto ijo di sini. Cepat tolong orang tuamu. Mereka biar aku yang urus. Iya, Nyi. Terima kasih, Nyi. Oleh telah, Jol, kita selamat Jol. Coba kita lihat yuk. Ayo, yuk. Keluar, lebih tua. Kita dilepeh, ternyata buta hijau kagak ketujuan sama kita ya. Masih hidup? Hidup loh. Apa benar buto ijo itu datang lagi, Nyi? Tidak, dia pergi untuk mencari tumbal lain. Tenang, buto ijo gak bakalan datang lagi. Dia pergi, tapi dia pergi untuk mencari tumbal yang lain. Bener, Din? Bener. Sini. Nih, mari. Ya Allah, di sini aman. Tapi di tempat yang lain, penduduk pasti dalam bahaya. Aku harus segera pergi dari sini. Kali ini buto ijo akan memberikan uang yang lebih banyak. Karena aku kan sudah memberikan tumbal yang banyak. Kok kosong? Astaga, gempa apa ini? Ya ampun, aduh, jangan sampai motorku rusak. Jangan-jangan buto ijo langsung datang memberikan uangnya ke waktu itu. Sepertinya suara Rima. Ya, Rima. Mama! Hah? Nyi, Nadine, kita harus menyatukan kekuatan kita agar kita bisa mengalahkan buto ijo. Iya, Nyi. Buto Ijo, tolong jangan jadikan istri saya tumbal. Apa maksud kamu, Mas? Kamu pakai pesugihan? Diam dulu, tenang. Buto Ijo, tolong jangan ambil istri saya. Saya kan sudah memberikan 2 tumbal. Lepaskan dia. Lepaskan. Mereka tewas diinjak buto ijo. Alhamdulillah, bersyukur Nyi, kita sudah bisa mengalahkan buto ijo. Benar. Sekarang saatnya aku pergi. Iya, Nyi. Masya Allah. Allah Akbar, ini kenapa jadi begini nih? Bisa. Cek. Gimana? Mana napasnya, Bro? Ya ono satu lagi. Udah. Berarti Mana napasnya kabeh? Ada napas. Apaan tuh? Udah nggak ada lagi napas, Cang.
Bang Rustam sama si Empok meninggal diinjak sama Bu Toijo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lihatin bekas teramak, gede banget di perutnya. Iya bener. Itu mah apa ya? Hah? Iya tuh si Buto Ijo ngebakar jadi asap. Serem banget ya. Sekolah telah ini pasti gara-gara duit yang ditemuin sama si Acul nih. Nggak taunya duit tumbal pesugihan Buta Ijo ya. Nyalain gua lagi. Enggak, Cang. Orang kita cuma nemu kok, nggak ngambil. Bener, Cang. Bener. Nah, kejadian ini bisa buat pelajaran buat kita. Agar kita tidak mengambil hak orang lain, walaupun itu di jalanan. Berarti kalau Acul nemu uang di jalan, dibiarin aja begitu Pak Ustadz? Ya nggak begitu juga, Tong. Tetap juga diambil, lalu dicari siapa pemiliknya untuk dikembalikan uangnya itu, bukan untuk dimilikin. Nah, tuh, dengar ya. Makanya kalau nemu duit dibagi rata yang adil sama temennya. Tuh nama sama aja. Maaf. Iya nih, tahu. Kasian banget ya si Rustam. Ini pasti nih gara-gara pesugihan. Tuh, buat manuin istrinya yang selalu iri sama tetangga. Jadi gini nih korbannya nih. Nah, itu yang kagak benar. Itu sebabnya Islam mengajarkan untuk hidup sederhana. Gak boleh iri apa yang dimiliki oleh tetangga atau orang lain. Nih dengerin ya, gue bacain nih ayatnya. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika engkau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku lebih pedih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sate! 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 Aduh, udah keliling-keliling komplek, gak ada juga satupun yang beli. Dasar apes dah gua. Kucing apaan tuh? Suaranya gede banget. Banyak banget kucing. Astaga. Kucing apa nih? Wah. Lagi. Terus, pergi. Jangan ganggu. Tolong. Astaga, daganganku habis. Aduh, gak dapat duit deh. Aduh, habis semua gini gimana? Aduh. Kapan hidup aku berubah jadi kaya? Bebas belanja, punya pembantu. Gara-gara punya suami gak becus cari duit. Kerek deh. Mas, kamu kenapa berantakan begini? Sateku habis dimakan kucing. Alah, dimakan kucing. Kamu tuh kalau mau ngarang cerita yang masuk akal. Masa kucing makan sate? Iya, enggak aja kamu. Gak percaya banget sih kamu. Aku juga gak percaya kalau gak lihat pakai mata dan kepala sendiri. Terus, mana hasil jualannya? Jualan dari mana? Boro-boro. Aku udah keliling-keliling komplek, gak ada satupun yang beli. Malah diserang sama kucing-kucing itu. Terus, gak ada yang kejual? Gak ada, Ti. Kalau gak percaya nih, coba kamu periksa sendiri. Gak ada uangnya. Terus, kita mau makan apa?
Kemarin buat modal aja udah minjem. Sekarang buat makan aja kita minjem. Masa mau minjem lagi? Pak, kok di gerobak nggak ada satenya? Dimas lapar banget nih, belum makan dari pagi. Sabar ya Dimas. Tadi gerobak bapak diserang kucing. Kalau kamu lapar, nanti bapak cari pinjaman ya. Minjem sama siapa? Sama tetangga? Hah? Enggak. Enak aja. Yang ada kita jadi omongan. Ya terus gimana? Kasihan Dimas, lapar dia. Ya cari ke yang lain kek. Jangan ke tetangga deh. Kamu kan enak. Nih, kuping nih tiap hari nih aku dengerin mereka ngegosip. Kamu nggak tahu mereka kayak apa. Ya udah, nanti aku cari pinjaman yang lain aja. Aku akan pinjam sama Ipul. Ipul? Ipul siapa? Ada orang dari kampung sebelah. Kamu tenang aja. Gak bakalan ada yang tahu kalau kita pinjam sama dia. Ya udah, nanti aku ikut ya. Iya. Sayang. Sayang, kamu ngapain sih deket-deket sama cewek matre itu? Sayang, dia tuh cuman pengen manfaatin harta kamu aja, jadi udah gak usah dihiraukan ya. Enggak, Mara. Aku gak deket-deket sama cewek itu kok. Malah sekarang aku jijik liatnya. Kenapa Reno ngomong kayak gitu ya? Kayaknya dia benci banget deh sama aku. Reno cepet-cepet keluar dari sini. Sebelum ketahuan kalau waktu itu Tante Tara nyamar jadi Nadine. Dan bikin Reno. Sayang, ya udah mendingan kita pergi dari sini yuk. Daripada mikirin si cewek matre itu. Selama ini, kalaupun dia marah, Reno gak pernah sekasar itu sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Kenapa Amara bilang aku cewek matre? Kamu yakin ini rumahnya, Mas? Iya bener kok. Beneran orang kaya? Iya. Tapi kok ini warungnya sepi-sepi aja? Ya warungnya bisa kayak gitu, tapi coba lihat tuh, rumahnya gede gitu. Iya juga sih. Yaudah yuk, masuk ke dalam yuk. Mas, asap apaan itu? Gak tahu. Kok kayak asap sate? Iya kayaknya. Tapi masa sih bakar sate di dalam rumah? Bukan di warung? Iya. Coba kita intip yuk. Yuk. Siapa itu? Ngapain kalian di sini? Nah, pergi! Maaf, saya nggak sengaja tadi lihat ke dalam. Tapi kenapa Bapak bakar satenya di dalam rumah ya? Kamu nggak usah ikut campur urusan orang deh. Ini rumah saya. Saya mau ngapain kek, itu urusan saya. Sekarang mendingan kamu pergi deh. Udah, sana. Hah, ganggu aja. Kayaknya ada nggak beres deh, Mas. Iya, iya. Aku jadi penasaran. Kita intip lagi yuk. Akhirnya kalian datang juga. Memberi apa yang saya mau. Astaga. Itu kucing yang tadi siang nyerang daganganku.
Kamu yakin, Mas? Iya, pasti. Aku nggak akan salah. Tapi kok itu kucing-kucing itu bawa perhiasan sama uang, Mas? Jangan-jangan dia melakukan pesugihan. Ayo coba kita masuk ke dalam, Mas. Aku pengen tahu gimana cara melakukan pesugihan ini. Enggak. Aku nggak mau pakai pesugihan. Ya. Kenapa? Orang lain aja bisa pakai, kenapa kita nggak boleh? Tapi apa? Mas mau anak dan istri kamu terlantar terus kayak sekarang? Aku pengen kayak dia, biar hidup kita bisa berubah. Siapa? Ngapain kalian masih di sini? Ayo pergi. Tunggu, kita cuma mau tahu gimana cara pesugihan itu. Pesugihan? Pesugihan apa? Nggak usah asal nuduh deh. kamu jangan berkelit. Kita udah lihat semuanya. Kamu gunakan kucing-kucing itu untuk jadi pesugihan kan? Jangan bilang siapa-siapa ya. Saya mohon. Kita nggak akan bilang sama siapa-siapa. Yang penting kamu kasih tahu gimana caranya. Baik, saya akan beritahukan caranya. Gini, pertama-tama. Makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Pak. Kita pamit dulu. Permisi. Mari. Aku jadi lapar. Mungkin gara-gara sate gagaknya saya makan. Aksa, Nadine tidak akan datang untuk menolongmu. Aku yang akan menghabisinya. Kisanjaya, jangan coba-coba menyakiti Nadine, atau aku akan menghabisimu. Memangnya kamu bisa apa untuk menghabisiku? Hah? Istirahatlah, Ishan. Pulihkan tenagamu. Sate gagak ini akan buat aku kaya. Sebentar lagi sate ini matang, kucing-kucing itu akan datang. Bawakan harta dan perhiasan. Kita bakal jadi orang kaya. Pak, Bu, asapnya bikin sesek nih. Ngapain kamu? Kenapa belum tidur? Gak bisa tidur, Pak. Asap arangnya bikin sesek. Lagian ngapain sih Bapak ngebakar sate di dalam rumah? Kamu anak kecil, gak usah ikut-ikutan. Nurut apa kata orang tua. Sekarang tidur sana. Yaudah kamu sana cepat keluar. Malah diem lagi. Sana cepat keluar. Ingat ya. Kamu jangan pernah masuk ke kamar ini lagi. Cepat sana tidur. Ayo kita lanjut lagi, Mas. Kita memang harus lakukan pesugihan malam ini. Karena kita butuh modal buat buka warung besok pagi. Mudah-mudahan aja kucing itu segera datang.
Tinggal tunggu hasilnya. Iya. Gimana berhasil?